3 pendapat ulama tentang istighfar atau memperbanyak istighfar. 1. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar al-Asyinkiti. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asyinkiti hafizahullah pernah ditanya, "Wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya dalam menyongsong datangnya Ramadan?" Syekh menjawab, "Sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar. Sebab dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah. Tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan ia akan disucikan. Bila ia lemah, maka ia akan dikuatkan. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Bila ia diuji, maka ujian itu akan diangkat darinya. Bila ia kalut, maka akan diberi petunjuk. Dan bila ia galau, maka akan diberi ketenangan." Istighfar memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan merupakan benteng pengaman yang tersisa untuk kita sepeninggal Rasulullah SAW. Yang kedua, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya." Dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah SAW menasihatkan, "Wahai manusia, sungguhnya dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu." Istighfar mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan solusi bagi problema kehidupan. Abdullah bin Abbas yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pernah berkata, "Di tengah kaum muslimin ada 2 alat pengaman, yaitu kepada Nabi SAW dan istighfar. Tetapi sekarang Nabi telah wafat, sehingga alat pengaman yang tinggal adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah." Ucapan Ibnu Abbas di atas dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat 33 surah Al-Anfal. "Wahai Muhammad, Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab kepada kaum kafir Quraisy selama kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau memohon ampunan kepadanya." Bacaan istighfar. 3. Syekh Hasan al-Basri bersama Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengisahkan dari Ibnu Subaih tentang sejumlah pengaduan masyarakat yang diajukan pada seorang ulama salih bernama Hasan al-Basri. Ada seorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri rahimahullah tentang musim paceklik. Lalu Hasan al-Basri berkata, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Ada lagi orang yang mengadu bahwa dia miskin. Hasan al-Basri menjawab, "Mintalah ampun kepada Allah." Pengaduan berikutnya mengatakan, "Doakanlah saya agar dikarunia anak." Hasan al-Basri menjawab, "Mintalah ampunan kepada Allah." Kemudian ada lagi yang mengadu bahwa kebunnya kekeringan. Hasan al-Basri tetap menjawab, "Mohonlah ampun kepada Allah." Mendengar hal itu, Rabi bin Subaih heran dan berkata pada Hasan al-Basri, "Tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau menasihati mereka semua supaya beristighfar. Mengapa demikian?" Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, Aku tidak menjawab dari diriku sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka aku berkata kepada kaumku, hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah dari kekafiran dan dosa-dosa kalian. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan lebat kepada kalian, memberikan harta dan anak, dan memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada kalian." Surah Nuh ayat 10-12. Lalu seorang laki-laki berkata pada Hasan al-Basri, "Tidakkah seseorang di antara kita malu terhadap Tuhannya? Kita berbuat dosa, lalu kita mohon ampun, lalu kita berbuat dosa lagi, kemudian kita mohon ampun lagi, dan begitu seterusnya." Al-Hasan berkata kepada orang itu, "Setan ingin agar seseorang di antara kalian berbuat seperti itu. Karena itu kalian jangan meninggalkan istighfar untuk selama-lamanya." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya banyak istighfar." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian, semoga bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita, guna meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ataupun juga nanti di luar bulan Ramadan, dan meraih keberkahan yang penuh ampunan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.